Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari dari program studi komunikasi dari kelas 203. Di sini saya akan membuat video jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah teori komunikasi digital, yaitu dengan dosen pengampu saya Ibu Rosanah SSM Ikom, yaitu nomor 1. Jelaskan asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas. Berikut ini jawaban saya, yaitu teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Teori manajemen krisis sendiri adalah sebagai suatu realitas sosial dipandang sebagai bagian normal yang mendasari bagaimana cara menghadapi krisis, mengambil keputusan yang tepat saat krisis terjadi. Kemudian ada teori manajemen isu. Adalah proses strategi yang membantu perusahaan mendeteksi dan merespon pada perubahan dan lingkungan sosial politik. Kemudian ada teori manajemen citra, yaitu adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan dan mengendalikan suatu usaha kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yaitu berupa kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, organisasi, atau yang telah ditentukan. Kemudian ada teori manajemen reputasi, yaitu adalah pandangan pemegang saham pada perusahaan, termasuk identitas dan citra perusahaan sebagai teori sosial kognitif. Selanjutnya ada teori persuasi dan produksi pesan. Teori persuasi sendiri adalah suatu teknik yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan data dan fakta psikologis atau sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhinya. Dilanjutkan kembali, ada teori produksi pesan adalah berlangsungnya tahap-tahap komunikasi dan seringkali melibatkan komponen-komponen komunikasi seperti sumber pesan, encoding, saluran, decoding, penerimaan pesan, umpan balik, dan konteks. Nah, kemudian ada teori hubungan dengan publik, yaitu sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Ada lagi teori media determinisme, yaitu asumsi dasar yang membentuk perilaku manusia, karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Analisis contoh dari salah satu teori di atas, saya akan memberikan analisis kasus sebuah penelitian yang fenomenal di sepanjang tahun. Analisis contoh dari salah satu teori di atas, saya akan memberikan analisis kasus sebuah penelitian yang fenomenal di sepanjang tahun 2022 sampai 2023. Berikut contohnya, yaitu ada analisis kasus dalam teori persuasi misalnya ya. Yaitu pertama kali kita harus mengenalkan isunya terlebih dahulu. Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki itu tidak bermanfaat. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada argumennya. Menurut studi yang dikutip dari situs Ala Dokter, berolahraga kaki, jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan resiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang, sehingga jantung pun menguat. Sirkulasi pun kian meningkat. Selain itu, sering berjalan kaki secara teratur juga dapat menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki akan menuntut tubuh bergerak secara konstan, yang mengakibatkan lemak dan kolesterol pun akan semakin menurun. Nah, di sini juga ada pernyataan ajakan. Oleh karena itu, biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Nah, di sini sudah ada kalimat ajakan, yaitu untuk membiasakan berolahraga dalam kaki minimal 30 menit aja. Itu udah cukup bagus.
Kemudian ada lagi penegasan kembali di dalam teori ini, yaitu menegaskan membiasakan olahraga secara teratur dapat membantu agar tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung serta penyakit yang disebabkan oleh kolesterol. Kemudian jawaban nomor 2 yaitu dari soal jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya. Teori komunikasi dalam tradisi kritis, teori media determinisme dalam kajian media dan khalayak. Teori ini menyatakan bahwa perubahan dalam perkembangan media membawa dampak besar bagi masyarakat. Ide pokoknya adalah perubahan dalam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya di dalam sebuah penemuan hal baru dalam bidang media komunikasi yang menyebabkan perhubungan budaya. Kemudian ada teori hubungan dengan publik dalam kajian media dan khalayak adalah bahwa teori ini sebagai kegiatan memahami, merancang, penerapan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi. Contohnya dalam melakukan dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas terhadap solusi. Seperti saat kampanye, itu juga termasuk dalam hubungan teori dengan hubungan publik. Teori manajemen krisis dalam kajian media dan khalayak merupakan bidang kajian yang bertumbuh pesat dalam bidang komunikasi media dan khalayak umum adalah subspesialisasi profesi hubungan masyarakat yang dirancang untuk melindungi dan membela individu, perusahaan atau organisasi yang menghadapi tantangan media dan khalayak. Contohnya dalam kasus tumpahan minyak terburuk dan dalam sejarah Amerika, pihak British Petroleum telah melakukan berbagai upaya konversasi, ganti rugi, dan restorasi lingkungan, bahkan jumlah denda yang dibayar bisa mencapai sampai 62 miliar dolar. Namun komunikasi krisis dianggap gagal karena CEO BP terkesan menghindar dan melemparkan tanggung jawab. Selain itu, CEO juga memberikan statement yang tidak tepat. Nah, ada Teluk Meksiko, itu adalah lautan yang sangat luas. Tumpahan minyak yang terjadi sangatlah kecil dibandingkan dengan total volume air laut. Nah, komunikasi krisis yang gagal ini membuat persepsi publik terhadap BP masih sangat buruk. Berikut tadi contoh kasus yang saya berikan dalam teori-teori tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan dalam jawaban nomor 3, yaitu dengan soal jelaskan pemahaman Anda mengenai asumsi dari teori ekologi media Marshall MC Luhan terkait teknologi dan masyarakat, serta pandangannya. Berikan jawaban disertai contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ini. Baik, langsung saja saya menjawabnya, yaitu teori ini berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Marshall MC Luhan tahun 1964. Dalam konteks ini dilihat dari pandangan teori ekologi media bahwa media merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana cara manusia itu memberikan media juga berdampak dalam kehidupan manusia dan membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat. Media juga adalah perpanjangan alat indera manusia dalam mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Ada contohnya, yaitu sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa mempengaruhi media dengan mudah, seperti potret budaya televisi, masyarakat perbatasan karya Petrus. Saya akan menjelaskan tentang seperti karya seorang Petrus ini. Baiklah, seperti contoh pada kasus Petrus yang menerangkan perkembangan teknologi yang kian pesat, berimplikasi pada hadirnya beragam jenis media di sekitar kita,
mulai dari media massa konvensional hingga hadirnya new media berbasis digital dan jaringan internet. Itu termasuk kasusnya dari Petrus. Bagi masyarakat perkotaan, pilihan mengkonsumsi berbagai bentuk media massa ini tentu saja beragam. Mereka dapat secara bebas memilih-milih jenis media sesuai kebutuhan dan keinginannya. Namun, situasi yang relatif berbeda diketemukan pada masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan, media konvensional masih menjadi primadona. Tidak banyak pilihan jenis media yang biasa dipilih oleh mereka. Hal ini yang dialami oleh masyarakat yang berdiam di sepanjang perbatasan Indonesia di Timur Leste, contohnya tepatnya di Desa Napan dan Babometo. Nah, bagi masyarakat yang berbeda status kewarganegaraan ini, kehadiran televisi menjadi sumber utama dalam mengetahui dunia di sekeliling mereka. Televisi hadir dalam setiap aspek hidup mereka, bahkan siklus kehidupan mereka pun tak bisa dipisahkan dari televisi. Ya, televisi hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kesehariannya, baik masyarakat di Indonesia maupun di Timur Leste itu sendiri. Kehadiran televisi secara fisik diasosiasikan dengan keberhasilan dan kemajuan secara ekonomi dan sosial. Bahkan dalam konteks menjalankan aktivitas berbisnis di pasar, pasar-pasar perbatasan juga televisi menjadi salah satu referensi ekonomi. Karena itulah kemudian televisi dikonstruksi sebagai simbol kebanggaan nasional. Nah, itu juga contoh dari contoh kasus dari potret budaya televisi masyarakat perbatasan. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh dari teori yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini adalah contoh kasusnya seperti ini, bahwa media itu sangat penting, sangat perlu untuk kehidupan kita sehari-hari. Informasi segala macam kita bisa dapatkan dari etnografi media. Baiklah, mungkin saja itu jawaban dari soal ujian akhir semester saya. Bila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dari jawaban ujian akhir semester saya. Semoga bisa diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.